Soekarno-Hatta atau disebut Dwi Tunggal memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dialah proklamator pada 17 Agustus 1945. Soekarno sendiri dikenal sebagai penggali Pancasila karena dialah yang mencetuskan ide dasar negara dan dia sendiri yang menamainya Pancasila. Soekarno selama hidupnya dia mendapat 26 gelar doktor honoris causa dari 26 perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Untuk mengenang dan menghormati jasanya, Bandara Internasional Indonesia di Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Untuk menghormatinya, dibangun gelanggang olahraga dan diberi nama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pada zaman Soeharto diganti namanya menjadi Gelanggang Olahraga Senayan. Tapi waktu Gus Dur menjadi presiden, dia balikkan nama ke aslinya Gelanggang Olahraga Bung Karno. Soekarno, kisah hidup dan perjuangannya sangat panjang, sejak remaja hingga akhir hidupnya. Saya hanya mau mengambil satu sisi saja. Ia adalah orang yang penuh dengan gagasan-gagasan, ide-ide dan pikiran. Ia adalah manusia dengan pikiran besar. Dia punya kepedulian terhadap dunia internasional. Ketika waktu itu bangsa-bangsa Asia Afrika belum banyak yang merdeka, belum punya hak untuk menentukan nasib sendiri, maka 1955 Soekarno mengambil inisiatif untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Asia Afrika di kota Bandung dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi ini menjadi awal sebuah gerakan yang namanya gerakan non-blok. Yang menarik, April 2005, 35 tahun setelah Soekarno meninggal, beliau masih mendapat bintang penghargaan dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Penghargaannya adalah penghargaan tertinggi, mendapat lencana, pen, bendera, tongkat, semuanya dilapisi emas. Itulah penghargaan nomor 1, yaitu The Order of the Supreme Companion of Thabo. Penghargaan ini diberikan karena Soekarno melalui ide-idenya dan juga gerakan non-blok konferensi Asia Afrika rupanya telah menginspirasi bangsa-bangsa Afrika untuk melanjutkan perjuangannya melawan negara-negara maju, penjajahan dan juga apartheid. Kenapa Soekarno dihargai setelah dia meninggal? Bukan karena kekayaan, begitu banyak orang kaya. Artinya kalau orang kaya meninggal, ya lewat begitu saja. Tapi orang dihargai karena pikirannya. Soekarno dihargai karena idenya, pikirannya, pidatonya, tulisannya. Karena itu saya menginspirasi Anda sebagai manusia ciptaan tertinggi, makhluk yang paling mulia. Maka kemuliaan itu karena pikiran, karena ide, karena itu milikilah pikiran mulia. Dan tuangkan pikiran itu, entah dalam bentuk pembicaraan, ngobrol dengan teman, ceramah, motivasi, siaran radio, dan itulah sebenarnya sebuah warisan. Apa yang kita wariskan kepada anak kita? Apa yang kita wariskan pada generasi selanjutnya? Uang betul penting, tapi bisa habis. Tapi pikiran tidak ada habisnya dan pikiran tidak ada matinya. Orang mengikuti orang tertentu, ada karena kekuatan jabatan, ada karena dia kaya diikuti, kekayaannya habis nggak diikuti lagi. Tapi orang-orang diikuti karena pikirannya, maka ketokohannya bahkan ketika meninggal pun orang masih menghargai. Mari kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang mulia, dan kita mulai tularkan kepada yang lain. Sehingga kita meninggal dan mewariskan nama yang mulia. Salam dahsyat, luar biasa.